Oke, perkenalkan, saya Kirana Priscilla Woworuntu dengan NIM 220211060165. Pada saat ini saya akan mendemokan tugas praktikum keamanan cyber modul 1. Kita masuk ke dalam lab pertama, yaitu memasang mesin virtual CyberOps Workstation. Dengan tujuan, bagian 1 adalah siapkan komputer pribadi untuk virtualisasi. Bagian kedua, mengimpor mesin virtual ke inventaris VirtualBox. Dengan latar belakang atau skenario sebagai berikut, daya komputasi dan sumber daya telah meningkat pesat selama 10 tahun terakhir. Manfaat memiliki prosesor multicore dan RAM dalam jumlah besar adalah kemampuan untuk menggunakan virtualisasi. Sumber daya yang diperlukan untuk lab pertama adalah komputer dengan minimal RAM 2 GB dan ruang disk yang kosong dengan 8 GB. Akses internet kecepatan tinggi untuk mengunduh Oracle VirtualBox dan file gambar mesin virtual. Pada part pertama, kita siapkan komputer host untuk virtualisasi. Step pertama yaitu unduh dan install VirtualBox. Pada step kedua, unduh berkas gambar mesin virtual. Nah, karena saya di sini sudah ada VirtualBox-nya dan CyberOps, jadi kita langsung saja ke aplikasi VirtualBox. Nah, pada saat ini kita akan mengimpor CyberOps atau OVA. Sini kita impor. Sini kita mencari berkas atau file yang sudah kita siapkan. Di sini saya menyimpannya di data D, di Project Cyber. Nah, di sini adalah CyberOps-nya, kita enter saja. Kita pergi ke pengaturan. Lalu untuk alamat MAC-nya, kita buat alamat MAC baru untuk semua kartu jaringan. Lalu klik selesai. Di sini adalah proses mengimpor CyberOps-nya. Nah, setelah proses impor CyberOps-nya telah selesai, dia akan muncul di sini. Lalu kita klik mulai saja, kita masuk ke dalam mesin virtualnya. Nah, untuk di sini terjadi error, kita klik ubah pengaturan jaringan. Di sini kita klik OK. Nah, pada kata sandi ini, kita isi CyberOps sesuai di dalam modul, kita enter. Nah, di sini adalah tampilan desktop. Aplikasi terminal, aplikasi pengelola file, aplikasi Firefox, untuk alat pencarian berkas. Di
direktori rumah pengguna. Nah, dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam terminal, lalu kita klik IP address. Nah, di sini IP address saya adalah 192.168.181.255. Satu sembilan dua 168 181 255. Temukan dan luncurkan aplikasi perambahan web. Dapatkah Anda menavigasi ke mesin pencarian favorit Anda? Oke, di sini kita buka web. Lalu kita cari Google. Nah, di sini saya dapat navigasi ke Google. Jadi ya. Lalu kita akan mematikan mesin virtualnya. Di sini kita tekan Ctrl key saja. Simpan keadaan mesin, kita klik OK. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan mesin virtual? Dalam mesin virtual, kita dapat menguji aplikasi atau sistem operasi baru tanpa memengaruhi mesin host. Kita juga dapat menyimpan status mesin saat menutup komputer virtual. Jika kita mengalami atau memiliki masalah, kita memiliki opsi untuk mengembalikan komputer virtual ke status yang disimpan sebelumnya. Di sisi lain, mesin virtual juga membutuhkan sumber daya perangkat keras dari mesin host seperti ruang hard drive, RAM, dan daya pemrosesan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nasya Sukanto dengan NIM 220211106027. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk studi case yang kedua, lab studi kasus keamanan cyber. Untuk tujuannya meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber. Untuk latar belakangnya sudah dijelaskan di sini. Sumber daya yang diperlukan PC atau perangkat seluler dengan akses internet. Untuk tugas pertama, melakukan pencarian serangan cyber yang berdampak besar. Untuk step pertama, gunakan mesin pencarian favorit Anda untuk melakukan pencarian terhadap setiap serangan cyber yang tercantum di bawah ini. Pencarian Anda memungkinkan akan menampilkan berbagai hasil mulai dari artikel berita hingga artikel teknis. Untuk kelompok yang kami ambil adalah pelanggaran keamanan Home Depot. Setelah itu, untuk judulnya, setelan iCloud dan bank giliran Home Depot yang diserang hacker. Setelah iCloud dan bank giliran Home Depot yang diserang hacker. Nah, untuk step kedua itu penjelasan artikel tersebut. Nah, untuk tugas 2, tulis analisis tentang serangan cyber. Pilih salah satu serangan cyber yang menonjol dari angka pertama dan tulis analisis serangan tersebut yang mencakup jawaban atas pertanyaan di bawah ini. Untuk yang pertama, siapa korban serangan tersebut? Korban tersebut dari serangan adalah Home Depot. Dan untuk pertanyaan kedua, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu? Untuk serangan ini, hacker menggunakan malware khusus yang dirancang untuk menyerang sistem point of sales atau POS Home Depot. Malware ini memungkinkan mereka mencuri data kartu pembayaran pelanggan. Seperti dijelaskan di sini, para hacker alias peretas beberapa bank menemukan bukti bahwa toko-toko
Home Depot menjadi sumber pencurian data kartu kredit dan kartu debit dalam jumlah besar. Depot pun tengah menyelidiki kemungkinan bocornya data pelanggan mereka. Nah, untuk pertanyaan berikut, kapan serangan terjadi dalam jaringan? Untuk serangan berlangsung antara April hingga September 2014. Seperti yang disebutkan oleh Paula Rake, saya bisa mengkonfirmasi bahwa tengah mencari beberapa aktivitas tidak biasa dan kami tengah bekerja dengan rekan perbankan serta penegak hukum untuk menginvestigasi. Ujar juru bicara dari Home Depot. Berikutnya, sistem apa yang menjadi sasaran? Sistem yang ditargetkan adalah point of sales atau POS di toko-toko Home Depot. Dan apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang mereka ingin mereka capai? Untuk motivasi utama para penyerang adalah keuntungan finansial dengan mencuri data kartu pembayaran pelanggan. Mereka dapat menjual informasi tersebut di pasar gelap atau menggunakannya untuk melakukan transaksi penipuan. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apa hasil serangannya? Data dicuri, tebusan kerusakan sistem, dan lain-lain. Akibat serangan ini, data sekitar 56 juta kartu pembayaran pelanggan dicuri. Selain itu, sekitar 53 juta alamat email pelanggan juga terekspos. Home Depot harus mengeluarkan biaya sekitar 62 juta untuk menanggulangi insiden tersebut, termasuk biaya investigasi, peningkatan keamanan, dan kompensasi kepada pelanggan yang berdampak. Seperti penjelasan di sini, perkembangan terakhir mengungkapkan aksi tersebut kemungkinan besar sudah dimulai sejak April atau awal Mei 2014 lalu. Dengan kata lain, jumlah data konsumen bisa jauh lebih besar ketimbang kasus serupa yang menimpa target, yaitu 40 juta kartu kredit debit selama 3 minggu. Dan kita lanjut ke step berikutnya. Untuk lab berikutnya mempelajari detail serangan. Tujuannya meneliti, menganalisis kerentanan aplikasi IoT. Untuk latar belakangnya sudah dijelaskan di sini. Untuk sumber daya yang diperlukan, PC atau perangkat seluler dengan akses internet. Step berikutnya, melakukan pencarian kerentanan aplikasi IoT. Gunakan mesin pencarian favorit Anda untuk melakukan pencarian kerentanan IoT. Selama pencarian, temukan contoh kerentanan IoT untuk setiap vertikal IoT, industri, sistem energi, perawatan kesehatan, dan pemerintahan. Pemerintah, bersiaplah untuk membahas siapa yang mungkin mengeksploitasi kerentanan tersebut dan mengapa, apa yang menyebabkan kerentanan tersebut, dan apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan tersebut. Beberapa sumber daya yang disarankan untuk memulai pencarian Anda tercakup di bawah ini. Untuk topik yang kami ambil itu ancaman keamanan IoT Business Insider. Untuk berikutnya, dari penelitian Anda, pilih kerentanan IoT dan jawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan. Untuk judul artikel yang kami ambil, here show the Internet of Things is being used for major cyber attack on transportation. Untuk perangkat IoT seringkali memiliki keamanan. Apa kerentanannya? Untuk kerentanannya, perangkat IoT seringkali memiliki keamanan yang lemah atau tidak memadai, membuatnya rentan terhadap perentasan. Selain itu, banyak perangkat
Ini menggunakan kata sandi default yang mudah ditebak atau tidak memiliki mekanisme pembaruan perangkat lunak yang aman, sehingga membuka celah bagi penyerang untuk mengeksploitasinya. Nah, untuk step kedua, siapa yang mungkin memanfaatkannya, jelaskan. Untuk penyerang cyber, termasuk individu atau kelompok dengan niat jahat, dapat memanfaatkan kerentanan ini. Mereka dapat mengendalikan perangkat IoT yang rentan untuk membentuk botnet, yaitu jaringan perangkat yang terinfeksi, yang kemudian digunakan untuk melancarkan serangan distributed denial of service atau DDoS target terhadap target tertentu seperti situs web perusahaan besar. Untuk website yang untuk mengapa kerentanan itu ada? Kerentanan ini ada beberapa alasan. Yang pertama, desain keamanan yang kurang. Banyaknya produsen perangkat IoT lebih fokus pada fungsionalitas dan biaya produksi rendah daripada keamanan, sehingga aspek keamanan sering diabaikan. Untuk keduanya, alasan kedua, kurangnya standar keamanan. Tidak ada standar keamanan yang konsisten untuk perangkat IoT, membuat produsen tidak memiliki panduan yang jelas dalam mengamankan produk mereka. Terus alasan ketiga, keterbatasan sumber daya. Beberapa perangkat IoT memiliki keterbatasan dalam hal komputasi dan memori, sehingga sulit untuk menerapkan protokol keamanan yang kuat. Untuk berikutnya, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan? Yang pertama, peningkatan desain keamanan. Produsen harus mengintegrasi fitur keamanan sejak tahap desain dan memastikan perangkat dapat menerima pembaruan perangkat lunak secara teratur. Terus untuk kedua, penggunaan kata sandi yang kuat. Mengganti kata sandi default dengan yang lebih kompleks dan unik dapat mencegah akses tidak sah. Terus yang ketiga, pembaruan perangkat lunak secara berkala. Memastikan perangkat IoT memiliki mekanisme untuk menerima dan menginstal pembaruan keamanan secara otomatis. Terus keempat, penerapan standar keamanan, pengembangan dan penerapan standar keamanan industri untuk perangkat IoT dapat membantu memastikan semua produsen memenuhi tingkat keamanan minimum. Terus kelima, segmentasi jaringan, memisahkan perangkat IoT dan jaringan utama perusahaan dapat membatasi dampak jika terjadi kompromi. Dan ini beberapa penjelasan artikel tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Smili Maria Kirsania Pantau dengan NIM 220211060117, dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 praktikum keamanan cyber. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam lab memvisualisasikan topi hitam atau black hat. Untuk tujuan dari lab ini meneliti dan menganalisis insiden keamanan cyber. Latar belakangnya yaitu pada tahun 2016 diperkirakan bisnis mengalami kerugian sebesar 400 juta dolar setiap tahunnya akibat kejahatan dunia maya. Pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi target serangan dunia maya, dan insiden keamanan dunia maya semakin umum terjadi. Di lab ini, kita akan membuat 3 penyerang cyber hipotetis, masing-masing dengan organisasi, serangan, dan metode bagi organisasi untuk mencegah atau mengurangi serangan. Untuk task 4 di lab ini, task yang pertama, saya mengambil kasus dari Adobe Hack. Nah, di sini saya akan mencari di mesin penelusuran Mozilla Firefox yang ada di CyberOps Workstation. Nah, saya mengambil
artikel Adobe Hack, yaitu dari artikel ARC dengan judul Adobe Hack at least 38 million accounts breach. Nah, di sini ditemukan untuk penyerangnya yaitu sekelompok peretas yang memperoleh akses ke jaringan Adobe dan mereka melakukan pencurian data sensitif tentang pengguna dan perusahaan Adobe. Lalu organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang? Para penyerang terkait tidak diidentifikasi, tapi untuk lokasi penyerangnya bermarkas di Eropa Timur atau Rusia. Lalu apa motif penyerangnya? Yaitu untuk menghasilkan uang dengan menjual nomor kartu kredit dan informasi berharga lainnya di pasar gelap. Metode serangan apa yang digunakan? Nah, dari artikel ini tidak dijelaskan secara detail, namun penyerang mendapatkan akses ke jaringan Adobe dan mencuri data-data sensitif. Lalu apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Nah, target dari serangan cyber yang terjadi pada tahun 2013 ini adalah perusahaan Adobe dan properti keuangan dan intelektualnya. Para penyerang mendapatkan akses ke server Adobe dengan mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur sistem perusahaan dan menggunakan akses ini untuk mencuri data sensitif termasuk kode sumber, laporan keuangan, dan cetak biru atau blueprint desain untuk produk yang akan datang. Lalu bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Ini ada beberapa, yaitu dengan melakukan penilaian keamanan secara teratur, menerapkan autentikasi multifaktor, meningkatkan keamanan kata sandi, memantau aktivitas yang mencurigakan, melatih karyawan tentang keamanan cyber, menggunakan sistem deteksi intrusi, menerapkan enkripsi dan penyimpanan data yang aman, memperbarui perangkat lunak dan sistem secara teratur, melakukan audit keamanan secara berkala, juga yang terakhir memiliki rencana tanggapan. Lalu kita lanjut ke task selanjutnya, yaitu task 5. Saya mengambil kasus dari cyber attack against Ukrainian critical infrastructure. Nah, saya mengambilnya dari artikel ini, dari America's Cyber Defense Agency. Sini untuk penyerang dan organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang itu Sandworm Group. Namanya Sandworm Group. Untuk motifnya yaitu meluncurkan serangan DDoS atau penolakan layanan telepon yang ditujukan kepada pusat panggilan pelanggan serta mencegah para penelepon melaporkan pemadaman listrik. Metode serangan apa yang digunakan yaitu memanfaatkan versi terbaru dari malware Black Energy lalu mengaktifkan malware perusak atau kill disk yang dapat menghapus bagian hard drive komputer dan mencegah sistem melakukan boot ulang atau reboot dan pada akhirnya menyebabkan pemadaman listrik. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Di artikel ini tidak diketahui, namun kemungkinan besar para peretas bermaksud untuk menguji operasi cyber jarak jauh yang ditujukan terhadap infrastruktur energi penting di Ukraina. Yang terakhir, bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi, yaitu dengan meningkatkan deteksi dan pemantauan, meningkatkan postur keamanan, merencanakan respon insiden, meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan cyber, berkolaborasi dan berbagi informasi, juga yang terakhir mengimplementasikan teknologi keamanan lanjutan. Untuk lebih lanjut bisa diakses dari artikel di sebelah ini. Lalu kita lanjut ke task selanjutnya, yaitu The 2011 PlayStation Network Hack. Nah, di sini saya mengambil dari Wikipedia. Ya, untuk penyerangnya sendiri yaitu adalah GeoHot dan ada Anonymous. Organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang itu Fail Overflow, Graph Kokoloko, dan Lulzsec. Selanjutnya, apa motif penyerangnya? Di sini ada 3. Yang pertama dari Anonymous, untuk motifnya sendiri adalah pembalasan terhadap Sony atas tindakan hukum terhadap George Hotz atau GeoHot dan Alexander Igorenov atau Graph Kokolo. Motifnya adalah untuk memprotes penyalahgunaan sistem peradilan yang dianggap menyensor informasi dan untuk membela hak-hak dan privasi konsumen dan sesama peretas. Lalu selanjutnya dari Fail Overflow dan GeoHot,
yaitu tantangan peretasan dan keinginan untuk mengembalikan fungsionalitas OS atau operation system lain yang dihapus oleh Sony yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan Linux pada ponsel PS3 mereka. Dari peretas Sony Pictures dan Sony Online Entertainment, motifnya adalah ingin menunjukkan lemahnya langkah-langkah keamanan Sony hingga pencurian informasi pribadi dan sensitif jutaan pengguna. Dan di sini apa yang menjadi metode serangan dari Anonymous sendiri? Mereka memulai serangan Distributed Denial of Service atau DDoS yang ditargetkan terhadap PSN atau PlayStation Network. Lalu dari File Overflow dan Jailhouse, mereka memanfaatkan metode peretasan teknis untuk menerobos langkah-langkah keamanan dan menjalankan kode yang tidak ditandatangani pada perangkat keras PS3, juga termasuk mengeksploitasi kunci pribadi untuk PlayStation 3. Yang terakhir ada peretas Sony Pictures dan Sony Online Entertainment dengan menggunakan metode teknik injeksi SQL sederhana untuk Sony Pictures yang menyebabkan pelanggaran data secara besar-besaran. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Yang pertama dari PlayStation Network atau PSN, yaitu infrastruktur keamanan jaringan secara keseluruhan yang dieksploitasi melalui serangan DDoS dan berpotensi melalui firmware khusus seperti Rebug yang mengeksploitasi akses ke jaringan pengembang internal. Lalu dari Sony Pictures dan Sony Online Entertainment, untuk kerentanannya yaitu basis data yang tidak diamankan dengan baik, yang menyimpan informasi sensitif pelanggan dalam bentuk teks biasa dan rentan terhadap serangan injeksi SQL. Lalu bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Itu yang pertama, menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat, melakukan pembaruan perangkat lunak reguler dan manajemen patch, dan yang terakhir melancarkan sistem deteksi dan pencegahan penyusupan. Oke, selanjutnya kita masuk ke lab menjadi pembela atau defender, dengan tujuan meneliti dan menganalisis apa yang diperlukan untuk menjadi defender network atau pembela jaringan. Latar belakangnya, di dunia yang berpusat pada teknologi saat ini, seiring dengan semakin terhubungnya dunia, keamanan pun semakin berkurang. Keamanan cyber merupakan salah satu profesi yang paling cepat berkembang dan diminati. Individu di bidang ini melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada konsultasi, investigasi, dan layanan manajemen program untuk mengurangi risiko melalui sumber internal dan eksternal. Profesional keamanan cyber diharuskan untuk mengevaluasi, merancang, dan mengimplementasikan rencana keamanan, melakukan investigasi penipuan secara mendalam, dan melakukan penelitian keamanan serta penilaian risiko, serta mengusulkan solusi untuk potensi pelanggaran keamanan. Individu dengan keterampilan keamanan yang baik memiliki potensi penghasilan yang besar. Agar dapat dipertimbangkan untuk salah satu pekerjaan dengan gaji tinggi ini, sangat penting untuk memiliki kualifikasi yang tepat. Untuk itu, penting dalam mempertimbangkan sertifikat industri yang tersedia untuk jalur karir ini. Ada banyak sertifikasi yang dapat dipilih, dan memilih sertifikat yang tepat untuk Anda secara individual memerlukan pertimbangan yang cermat. Oke, untuk step 7, di sini kita akan melakukan pencarian sertifikasi. 7A, gunakan mesin pencari favorit Anda untuk melakukan penelusuran terhadap sertifikasi yang paling populer. Dalam hal apa yang dimiliki orang, belum tentu apa yang dituntut oleh pemberi kerja. Nah, di sini saya akan menelusuri 10 sertifikasi cyber security yang penting. Di sini ada berbagai sumber, tapi saya mengambil dari sumber dari web dibimbing.id. 10 sertifikasi cyber security yang penting bagi karir. Nah, di sini jelaskan apa itu sertifikasi cyber security dan juga di sini jenis-jenis sertifikasi. Yang pertama ada CompTIA Security Plus, lalu ada Certified Ethical Hacker atau CEH, ada Certified Information System Security Professional, ada Offensive Security Certified Professional, Certified Information Security Manager, GIAC Security Essentials, Cisco Certified Cyber Ops Associate, Certified Cloud Security Professional, Certified Information Systems Auditor, dan yang terakhir Cyber Security Analyst atau CyCA+. Lalu selanjutnya, pilih 3 sertifikasi dari daftar di atas dan berikan detail lebih lanjut tentang persyaratan sertifikasi atau pengetahuan yang diperoleh, misalnya spesifik vendor atau netral,
jumlah ujian untuk mendapatkan sertifikasi, persyaratan ujian, topik yang dibahas, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil CompTIA Security Plus, yaitu merupakan sertifikasi dasar yang cocok untuk pemula yang ingin memahami keamanan jaringan dan sistem. Sertifikasi ini mencakup topik penting seperti ancaman cyber, pengelolaan risiko, serta dasar-dasar kriptografi. Dengan sertifikasi ini, kita dapat menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan mendasar yang dibutuhkan untuk memulai karir di bidang keamanan cyber. Sertifikasi ini sering menjadi prasyarat untuk posisi entry level dalam keamanan informasi. Selanjutnya, yang kedua ada Certified Ethical Hacker atau CEH. Ini berfokus pada penguasaan teknik ethical hacking seperti penetration testing dan eksploitasi sistem. Sertifikasi ini melatih peserta untuk berpikir seperti hacker guna menemukan dan memperbaiki celah keamanan. CEH sangat cocok untuk mereka yang ingin bekerja di bidang keamanan ofensif, seperti penetration tester atau red team. Dengan sertifikasi ini, kita dapat membuktikan kemampuan dalam menganalisis dan mengatasi ancaman cyber secara proaktif. Nah, yang ketiga ada Certified Information System Security Professional atau CISSP. Ini merupakan sertifikasi tingkat lanjut yang dirancang untuk profesional keamanan informasi dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Sertifikasi ini mencakup topik seperti keamanan jaringan, manajemen risiko, dan kontrol akses. Memiliki CISSP meningkatkan kredibilitas dalam dunia keamanan cyber, terutama posisi manajerial. Banyak perusahaan besar mencatatkan CISSP untuk peran seperti Chief Information Security Officer atau CISO. Untuk penjelasan dari sertifikasi lainnya bisa diakses dari web di bimbing.id. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita akan memiliki posisi yang tersedia dalam bidang keamanan cyber. Nah, Indeed.com adalah salah satu situs lowongan kerja terbesar di seluruh dunia. Dengan menggunakan peramban pilihan Anda, akses Indeed.com dan cari lowongan kerja di bidang keamanan cyber yang tersedia dalam 2 minggu terakhir. Oke, di sini kita akan mengakses Indeed.com. Dan karena di CyberOps Workstation ini di Firefox-nya terdapat error atau additional verification required. Jadi saya akan menggunakan Google Chrome dari sistem operasi saya sendiri. Oke, di sini saya akan search Indeed.com. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa banyak lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir? Dan di sini saya akan men-search saja dengan kategori cyber security. Untuk kotanya kita skip saja, lalu kita akan find jobs. Nah, di sini karena dibatasi dari 2 minggu terakhir, kita akan ganti untuk date posted-nya last 14 days. Dari yang sudah kita cari di sini terdapat 20 jobs ya, tapi di sini kemarin mungkin sudah berkurang ya dari 21 menjadi 20. Lalu berapa kisaran gaji untuk 10 posisi teratas? Dari 10 list yang ada, list lowongan pekerjaan di Indeed.com, kita menemukan sekitar, ini yang paling besar 15 juta, tapi 15 juta, tapi juga ada yang 25 juta yang terbesar. Untuk terkecilnya
dari 5 juta. Jadi sini saya menuliskan 5 juta sampai 25 juta per bulan. Lalu apa saja kualifikasi paling umum yang dibutuhkan oleh pemberi kerja? Kita akan coba buka untuk lowongan yang pertama dari PT Sawa Cyber Security Denpasar. Untuk persyaratannya di sini ada digital marketing, ada pengalaman tentunya. Ini digital marketing 1 year, juga language English required ya. Itu dianjurkan untuk memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris. Selanjutnya dari Cyber Defense Specialist Superindo Jakarta. Job requirements-nya minimal bachelor degree in information technology of any related field. Juga ada minimal 3 years of experience as pen tester, expert in managing IT, good analytical, good communication skill. Ini dari IT Support Impi Management Badung. Dari yang kita bisa lihat di sini, untuk kualifikasi paling umum itu ada 3. Ada yang pertama pendidikan minimal S1 atau sarjana teknik informatika, manajemen informatika, cyber security atau setara. Juga yang kedua pengalaman 3 tahun di bidang yang sama, dan yang terakhir mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya, sertifikasi industri apa yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja ini? Yang saya lihat, yang saya ambil dari satu lowongan pekerjaan ini, mereka memberikan kualifikasi kerja, yaitu harus memiliki sertifikasi di bidang SOC, ada CEH, CISA, dan CHFI. Namun, ada juga beberapa perusahaan yang tidak membutuhkan sertifikasi. Jadi, bisa dilihat sesuai dari minat dan juga pengalaman kita. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan yang tercantum pada langkah selanjutnya? Ini yang 7A maksudnya. Ya, terdapat beberapa sertifikasi yang sudah dijelaskan di step 7A yang sesuai. Seperti tadi ada CEH, ada CISA, juga ada CHFI. Di sini belum ada, tapi 2 dari sertifikasi sudah sesuai. Dan yang terakhir, selidiki sumber daya daring yang memungkinkan Anda menguji keterampilan peretasan secara legal. Alat-alat ini memungkinkan seorang pemula dengan pengalaman keamanan cyber yang terbatas untuk mengasah keterampilan pengujian penetrasi mereka, seperti Google Gruyere, eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Ini kita mencari web application exploits and defense. Nah, ini dari Google Gruyere, appspot.com. Nah, web application exploits and defense yang dikenalkan melalui Google Gruyere adalah sebuah platform edukasi yang memberikan kesempatan belajar secara langsung mengenai keamanan aplikasi web. Cara pembelajaran yang ditawarkan bersifat interaktif dan praktikal, sehingga sangat cocok bagi siapa saja yang ingin mengerti lebih dalam tentang bagaimana eksploitasi web berlangsung, juga bagaimana cara untuk mengatasinya dengan efektif. Platform ini memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan yang membuat belajar tentang keamanan web menjadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami, serta ideal bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang ini. Oke, jadi sekian untuk modul 1 dari praktikum keamanan cyber. Sampai jumpa untuk modul-modul berikutnya. Terima kasih.